Judul, kita malam ini adalah azab pemain slot malam Jumat. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Andi yang dikenal oleh tetangganya sebagai penjudi berat. Andi selalu menghabiskan waktu dan uangnya untuk bermain judi slot di sebuah rumah judi tersembunyi yang hanya buka saat malam. Awalnya, Andi bermain slot hanya untuk bersenang-senang. Tetapi lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah menjadi kecanduan yang tak bisa ia hentikan. Setiap hari, Andi selalu pulang larut malam dengan harapan memenangkan banyak uang. Meskipun kenyataannya, ia lebih sering kalah. Istrinya, Siti, selalu memohon agar Andi berhenti berjudi. Ia khawatir dengan kebiasaan suaminya yang terus menghamburkan uang dan mengabaikan keluarga. Namun, Andi tak pernah menggubris nasihatnya. Bahkan, ia sering marah dan mengabaikan semua peringatan istrinya, seolah-olah suara Siti hanya angin lalu. Andi terperangkap dalam mimpi untuk menang besar. Meskipun sudah berkali-kali kehilangan uang hingga tak bisa membayar utang, suatu malam Jumat, Andi pergi ke tempat judi slot langganannya dengan perasaan tak tenang. Ia tahu bahwa malam itu adalah malam keramat, tapi pikirannya tak bisa lepas dari mesin slot yang seolah-olah memanggilnya untuk datang. Saat memasuki rumah judi itu, Andi melihat ruangan yang penuh sesak dengan asap rokok dan orang-orang yang tenggelam dalam permainan mereka masing-masing. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh di malam itu. Suasana terasa lebih dingin dari biasanya, dan ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Namun, Andi mengabaikan perasaan itu dan langsung menuju ke mesin slot favoritnya, sebuah mesin tua dengan hiasan gambar ular emas di sekitar layar. Ketika ia mulai memasukkan uang, tiba-tiba mesin slot itu menyala sendiri, menampilkan angka-angka yang berputar dengan cepat. Andi tercengang, tetapi juga merasa antusias. Ia mengira itu adalah tanda keberuntungan. Malam itu, Andi terus bermain hingga larut, tanpa menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setiap kali ia hampir menang besar, angka-angka di mesin itu berubah dengan tiba-tiba, membuatnya kalah lagi dan lagi. Keanehan mulai terjadi saat mesin slot itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak ia mengerti. Andi merasa merinding, tapi ia tak bisa berhenti. Sebuah dorongan kuat di dalam dirinya membuatnya terus memasukkan uang ke dalam mesin itu. Ketika uangnya hampir habis, Andi melihat sosok bayangan hitam di kaca mesin slot, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Sosok itu berwajah pucat dengan mata kosong, menatapnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Andi tersentak, berusaha menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Ia mengira itu hanya ilusi karena ia terlalu lelah. Namun, saat ia kembali melihat ke mesin slot, bayangan itu masih ada, bahkan kali ini tersenyum dengan seringai yang mengerikan. Saat Andi hendak meninggalkan mesin slot itu, mesin itu tiba-tiba mengeluarkan uang receh dalam jumlah banyak, membuatnya terdorong untuk kembali bermain. Ia merasa bahwa keberuntungannya akan datang, jadi ia terus bermain. Namun, semakin lama ia bermain, semakin ia merasa ada yang salah. Ruangan itu semakin dingin, dan suara-suara aneh seperti tawa menyeramkan mulai terdengar dari sekelilingnya. Tawa itu menggema di dalam kepala Andi, membuatnya semakin panik. Namun, ia tak bisa berhenti. Tangannya bergerak sendiri, terus memasukkan uang ke dalam mesin slot. Tak lama kemudian, mesin itu menampilkan 3 simbol tengkorak, dan layar tiba-tiba menampilkan tulisan, azab. Andi terdiam, bingung melihat kata tersebut yang biasanya tak pernah muncul di mesin slot manapun. Tiba-tiba, layar mesin slot berubah menjadi gambar-gambar mengerikan, sosok-sosok berjubah hitam mengelilinginya, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka adalah arwah penasaran yang terjebak di tempat itu. Andi merasa tubuhnya semakin berat, dan suara tawa itu kini berubah menjadi bisikan yang berkata, "Selamat datang, Andi. Kau telah kalah dalam hidupmu sendiri." Dalam ketakutan, Andi mencoba bangkit dari tempat duduknya, namun ia tak bisa bergerak. Kakinya terasa lemas, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Tubuhnya mulai merasakan panas yang menyengat, dan bayangan hitam yang tadi ia lihat di layar kini muncul di depan matanya. Sosok itu semakin jelas, menunjukkan wajah pucat dengan mata kosong dan bibir yang bergerak-gerak, berbisik pelan namun jelas di telinga Andi. Kau telah mengorbankan segalanya demi keserakahanmu. Andi berteriak ketakutan, namun suaranya tak terdengar oleh siapapun. Ia mendengar suara-suara tangisan dan tawa yang mengerikan semakin jelas di sekelilingnya. Sosok berjubah hitam itu kini mulai mendekat, merayap perlahan ke arahnya sambil tertawa pelan. Ketika sosok itu semakin mendekat, Andi merasa tubuhnya membeku.
Seolah-olah ia terperangkap dalam tubuhnya sendiri tanpa bisa bergerak atau berbicara. Keesokan paginya, Siti menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di tempat judi itu, memberitahu bahwa Andi ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan, dan tangannya masih mencengkeram erat mesin slot seolah-olah tak ingin melepaskannya. Anehnya, di sekeliling tubuhnya ditemukan tumpukan koin logam dengan tulisan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Seakan-akan menjadi penanda bagi azab yang ia terima akibat kecanduannya. Setelah kejadian itu, rumah judi tempat Andi bermain segera ditutup. Namun, cerita tentang kejadian tersebut terus menyebar, membuat tempat itu dikenal angker. Orang-orang percaya bahwa arwah Andi masih terperangkap di dalam mesin slot, bersama dengan arwah-arwah lain yang juga terjebak akibat keserakahan mereka sendiri. Kini, tak ada yang berani bermain judi slot di tempat itu lagi, terutama pada malam Jumat. Masyarakat desa percaya bahwa malam itu adalah malam keramat di mana azab bagi para pendosa akan turun. Sekian dulu cerita kita malam ini. Setelah nonton jangan lupa tekan like sama lonceng dan subscribe orang dengan tangan terlipat.